Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan bahas bola dan bidang rata. Terus untuk apa aja materi yang dibahas? Yuk langsung kita ke materi aja. Ada kedudukan bola dan bidang rata, menentukan persamaan bidang singgung bola, dan menentukan kuasa titik bola. Yang pertama kita bahas yaitu ada kedudukan bola dan bidang rata. Jika bola S terdefinisikan sebagai X min A dalam kurung kuadrat ditambah Y min B dalam kurung kuadrat ditambah Z min C dalam kurung kuadrat sama dengan 0 berjari-jari R dengan pusat M, A, B, C, maka bidang rata V terdefinisikan sebagai AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, dan D adalah jarak antara pusat bola M, A, B, C ke bidang rata V. Maka ada 3 kemungkinan kedudukan antara bola, yaitu S sama dengan 0 dengan bidang V sama dengan 0. Kedudukan bola dan bidang rata dapat dilihat dari gambar ini, di mana bola berpotongan dengan bidang rata. B menentukan persamaan bidang singgung bola. Nah, di sini ada R sama dengan D, berarti bola S sama dengan 0 menyinggung bidang rata V sama dengan 0 disebut juga dengan bidang singgung. Singgung itulah yang disebut dengan bidang singgung. Di mana persamaan bidang singgung, misalkan bola dengan persamaan X min A dalam kurung kuadrat tambah Y min B dalam kurung kuadrat ditambah Z min C dalam kurung kuadrat sama dengan R kuadrat, dan suatu titik T 1, Y 1, Z 1 pada bola, maka dapat dicari persamaan bidang singgung pada bola di titik T. Bidang singgung di titik T dan jari-jari bola melalui T saling tegak lurus, dan kita dapat mengambil sembarang titik V, X, Y, Z pada bidang singgung. Maka vektor TV sama dengan X min X1, Y min Y1, Z min Z1 pada bidang singgung. Untuk pusat bola adalah P di titik A, B, C, maka vektor PT sama dengan X1 min A, Y1 min B, Z1 min C. Karena vektor TP tegak lurus dengan vektor PT, maka vektor PT dikali vektor TP sama dengan 0. Vektor PT dikali vektor PT min vektor PP dalam kurung sama dengan 0. Vektor PT dikali vektor PT dikurangi vektor PT dikali vektor PV sama dengan 0. R kuadrat dikurangi X1 min A, Y1 min B, Z1 min C dalam kurung dikali X min A, Y min B, Z min C dalam kurung sama dengan 0. Sehingga X1 min A dalam kurung dikali X min A dalam kurung ditambah Y1 min B dalam kurung dikali Y min B dalam kurung ditambah Z1 min C dalam kurung dikali Z min C dalam kurung sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan bidang singgung bola dengan persamaan X min A dalam kurung kuadrat ditambah Y min B dalam kurung kuadrat ditambah Z min C dalam kurung kuadrat sama dengan R kuadrat. Di titik T X1, Y1, Z1 pada bola. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soal saja. Persamaan bidang singgung pada bola X min 3 dalam kurung kuadrat ditambah Y min 1 dalam kurung kuadrat tambah Z min 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 9 di titik 1,3,3. Maka solusi untuk menyelesaikan persoalan ini dapat dilakukan di titik 1,3,3 yang terletak pada bola. Sebab koordinat-koordinat yang memenuhi pada persamaan bola, maka persamaan bidang singgung pada bola di titik 1,3,3 adalah, kita menggunakan persamaan ini, X1 min A
dikali X min A dalam kurung ditambah Y1 min B dalam kurung dikali Y min B dalam kurung ditambah Z1 min C sama dengan R kuadrat, maka X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 3, Z1 sama dengan 3, sehingga menghasilkan operasi bilangan X min 3X tambah 9 dalam kurung ditambah 3Y min 3 min Y ditambah 1 dalam kurung ditambah 3Z min 6 min 2Z ditambah 4 dalam kurung sama dengan 9. Terus kita buka kurung dari masing-masing operasi X, Y, Z dan menghasilkan nilai min 2X tambah 6 ditambah 2Y kurang 2 ditambah Z dikurang 2 sama dengan 9. Lalu kita cari agar persamaannya menjadi 0, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikurangi 9, sehingga menghasilkan min 2X ditambah 2Y ditambah Z ditambah 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, hasil akhirnya yaitu min 2X ditambah 2Y ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0. Maka persamaan bidang singgung pada bola adalah min 2X tambah 2Y ditambah Z dikurangi 7 dengan 0. Nah, sudah selesai. Insya Allah materi ini mudah dipahami ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. B. Menentukan kuasa titik. Misalkan bola S X, Y, Z terdefinisikan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah A X tambah B Y ditambah C Z tambah D sama dengan 0, dan misalkan titik G X1, Y1, Z1, maka kuasa di G terhadap bola S didefinisikan sebagai K sama dengan S X1, Y1, Z1 terdefinisikan sebagai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat tambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Nah, ada 3 kemungkinan nilai K, yaitu yang pertama, titik G di luar bola jika dan hanya jika K kurang dari 0. Yang kedua, titik G pada bola jika dan hanya jika K sama dengan 0. Dan yang ketiga, titik G di dalam bola jika dan hanya jika K kurang dari 0. Simbol K di sini mengartikan sebagai kuasa titik. Nah, di sini dapat dilihat bahwa bola S, X, Y, Z berada di titik G, X1, Y1, Z1 adalah titik sembarang. Example, kuasa titik B 1,2,3 terhadap bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat min 6X plus 8Y min 2Z min 8 sama dengan 0 adalah. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi diketahui X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, Z1 sama dengan 3. Nah, sesuai dengan rumus tadi, kita langsung substitusikan nilai X1, Y1, dan Z1 nya dalam rumus saja. Jadi kita dapat K sama dengan S 1,2,3 terdefinisikan sebagai 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 6 kali 1 ditambah 8 kali 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 8 sama dengan 0, sehingga K diperoleh sama dengan 1 ditambah 4 tambah 9 dikurang 6 tambah 16 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 0, sehingga K yang diperoleh adalah 10. Titik P di luar bola. Kenapa? Karena K lebih besar dari 0. Jadi kuasa titik P itu 10. Sudah selesai. Insya Allah mudah dipahami ya untuk materi yang ini. Thank you for watching.
Semoga bermanfaat ya guys. This is a flash in the pan, can still